Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Nah, kali ini kita masih akan belajar mengenai rumus jumlah dan selisih sudut, tapi kita akan belajar menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut ini untuk membuktikan identitas-identitas trigonometri. Nah, dalam belajar trigonometri itu nanti kalian akan ketemu soal-soal pembuktian, soal-soal menyederhanakan bentuk trigonometri. Nah, dari situ kalian perlu menggunakan beberapa rumus-rumus, di antaranya rumus jumlah dan selisih sudut. Oke, seperti contoh di bawah ini. Nah, contoh ini sebenarnya mirip dengan contoh yang ada di kuis kalian kemarin. Ya, nah kita mau membuktikan dengan rumus jumlah dan selisih ya. Kita mau membuktikan bahwa sin A min B per tan A min tan B itu sama dengan cos A cos B. Ini yang mau kita buktikan ya. Sin A min B per tan A min tan B sama dengan cos A cos B. Itu yang mau kita buktikan. Oke, langsung saja kita buktikan. Tadi kita punya sin A min B per tan A min tan B. Nah, ini kita mau uraikan sehingga nanti kita dapat sisanya adalah cos A cos B, ya kan? Ini kita gunakan rumus selisih sinus ya. Berarti kita punya sin A cos B dikurang cos A sin B ya, per tan A min tan B. Nah, karena yang mau dibuktikan tadi hasil akhir adalah cos, berarti kita nggak perlu tan kan, sehingga tan ini kita ubah nih. Jadi, apa? Tan A kalian harus ingat itu adalah sin A per cos A, sehingga kita ubah jadi itu ya. Tan A-nya jadi sin A per cos A, dikurang tan B-nya jadi sin B per cos B. Nah, kita sederhanakan dulu penyebutnya. Ini tetap cos B min cos A sin B. Oke, ini kita sederhanakan, berarti penyebutnya kita samain cos A cos B ya. Cos B. Cos A cos B dibagi cos A, sisanya cos B. Berarti sin A kali cos B yaitu sin A cos B dikurang, ini dikurang, cos A cos B dibagi cos B, sisanya cos A. Cos A kali sin B berarti cos A sin B. Nah, kalau dapat seperti ini, berarti bisa kita ubah bentuknya menjadi sin A cos B min cos A sin B itu dikali dengan cos A cos B per yang ini kan, sin A cos B min cos A sin B ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada sin A cos B dikurang cos A cos B sehingga bisa habis dibagi 1. Nah, sehingga hasil akhirnya kita peroleh ini ya. Oke, dilanjutkan menulisnya. Berarti di sini kita peroleh sin A min B per tan A min tan B itu sama dengan cos A cos B. Nah, sehingga terbukti deh yang mau kita cari. Itu ya. Oke, terbukti yang mau kita cari. Nah, sekarang kalian gantian nih. Coba sekarang kalian buktikan. Ya, sekarang kalian buktikan bahwa sin alfa plus beta dikali sin alfa min beta itu sama dengan sin kuadrat alfa min sin kuadrat beta. Nah, ini yang kalian buktikan ya secara individu sebagai penugasan hari ini. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah menggunakan rumus jumlah dan selisih untuk membuktikan identitas pada segitiga sembarang. Seperti apa itu? Ya, untuk membuktikan identitas pada segitiga sembarang. Nah, kalian tahu bahwa misalkan ada ada segitiga sembarang ABC. Nah, berarti A ditambah B ditambah C itu sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau mau cari salah satu sudut, misalnya C itu adalah 180 derajat dikurang A plus
B, gitu kan. Nah, ini sudut 180 derajat dikurang A plus B adalah sudut di kuadran 2 ya. Nah, perlu kalian ingat bahwa sudut di kuadran 2 yang positif hanyalah untuk nilai sin. Dan kalian harus ingat juga relasi sudut. Relasi sudut. Kalau ada A itu sama dengan 180 derajat min B, berarti kalian punya sin A sama dengan sin B, gitu kan? Nah, kalian harus ingat ini. Nah, berdasarkan relasi sudut ini dan juga berdasarkan ini, maka kita bisa peroleh bahwa kalau kita mau mencari sin C, berarti sin C itu sama dengan sin A plus B. Gimana kalau kita mau carinya cos? Di sini, misalkan kita mau cari cos. Cos C, berarti cos C sama dengan berapa? Negatif cos A plus B. Kenapa negatif? Karena di kuadran 2 nilai cos itu negatif. Gimana kalau mau cari tan? Tan C sama dengan apa? Sama dengan negatif tan A plus B. Karena di kuadran 2 nilai tan negatif. Oke, kalau mau cari sudut lainnya gimana? Misalkan sudut A. Berarti sin dari B plus C. Gimana kalau mau cari sudut B? Berarti sin B sama dengan sin A plus C. Begitu pula untuk cos. Gimana kalau cari cos A? Berarti dia negatif cos B plus C. Dan kalau mau cari cos B, berarti negatif cos A plus C. Begitu pula untuk yang tan. Berarti tangan A dulu ya, biar sama. Tangan A sama dengan negatif tangan B plus C. Dan tangan B sama dengan negatif dari tangan A plus C. Oke, berarti untuk segitiga sembarang berlaku hubungan atau persamaan ini, gitu ya. Untuk di segitiga sembarang karena A plus B plus C-nya sama dengan 180 derajat. Oke, nah sekarang bagaimana rumus ini atau persamaan ini kita gunakan untuk membuktikan suatu identitas yang lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Ibu ambil contoh tan, mengapa? Karena kalau contoh sin dan cos itu membutuhkan rumus yang lain yang belum kita pelajari, sehingga Ibu ambil contohnya yang tan. Kita mau membuktikan bahwa tangan A ditambah tangan B ditambah tangan C sama dengan tangan A, tangan B, jadinya maaf bentar, hapus dulu. Tangan A, dikali tangan B, dikali juga dengan tangan C. Ini yang mau kita buktikan ya. Jadi kita mau buktikan bahwa ini sama dengan ini. Nah, kalau pembuktian itu boleh dari sini kalian uraikan sehingga kalian mendapatkan ini, atau kalian uraikan ini sehingga kalian mendapatkan ini juga boleh, atau kalian hanya menggunakan ini atau menggunakan salah satu unsurnya diuraikan nih. Misalkan kalian uraikan aja tangan C-nya, nanti kalian dapatkan persamaan ini juga boleh. Dan untuk taunya seperti apa, taunya bagaimana, nah itu tergantung dari karakteristik soal. Makanya kalian harus sering-sering latihan soal supaya bisa tahu, oh ini yang memungkinkan dari sini ke sini, atau memungkinkan dari sini ke sini, dan itu yang memang harus dicoba ya. Oke, nah sekarang untuk menyelesaikan soal ini kita harus ingat juga ini ya, buktikan ini sama dengan ini jika ABC-nya adalah sudut pada segitiga sembarang. Nah, karena ABC-nya sudut pada segitiga sembarang, sehingga kita peroleh bahwa bukti di sini ya, A plus B plus C-nya sama dengan 180 derajat. Nah, dari rumus yang tadi kita peroleh, atau dari sini berlaku rumus yang tadi kan, berlaku rumus bahwa tangan C itu sama dengan negatif tangan A plus B. Ya, buktinya ini sama dengan 180 derajat sehingga berlaku rumus yang ini. Nah, untuk soal yang ini kita hanya uraikan ini nih, tangan C sama dengan negatif tangan A plus B ini untuk mendapatkan persamaan ini. Oke, kita uraikan ya. Oke, kita punya tadi tangan C sama dengan negatif tangan
A plus B, ya kan? Nah, kita uraikan. Tangan A plus B kita punya rumus jumlah dan selisih, berarti dia adalah tangan A ditambah tangan B dibagi dengan 1 min tangan A kali tangan B, gitu kan? Nah, kita punya rumus ini, ya. Nah, ini negatif, berarti kita kali dulu saja dengan negatif. Kita kali dulu dengan negatif. Nah, ini boleh ya. Boleh kalian uraikan, dikali negatifnya boleh dengan yang pembilang maupun dengan penyebut. Boleh ini min tan A plus tan B, tapi bawahnya tetap atau dikali dengan yang bawahnya. Nah, kali ini Ibu pilih kali yang bawahnya. Untuk mempermudah, karena soalnya itu kan kita butuh tan A di persamaan tadi yang mau kita buktikan kan kita butuh tan A plus tan B. Ya, ntar kalau kita kali dengan yang atas malah munculnya min tan A min tan B gitu kan, sehingga kita tetap pertahankan tan A plus tan B-nya ini. Nah, makanya negatifnya Ibu kalikan dengan ke bawah. Jangan kali dua-duanya. Kalau kali dua-duanya nanti hasilnya tetap saja seperti ini kan. Kalau di sini negatifnya berarti kan negatif dari nilai ini kan. Berarti boleh negatif ini yang atas per ininya tetap atau yang atasnya seperti ini nih. Negatif 1/2. Artinya kan negatif 1/2 atau negatif atau 1/-2 kan. Ini bukan negatif 1/-2 kan. Nanti ini kan beda hasilnya sama ini. Gitu ya, seperti itu analoginya. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan ya. Oke, berarti ini hasilnya menjadi tangan A plus tan B per, ini dikali negatif 1 plus tan A tan B, atau bisa Ibu tulis jadi tan A tan B min 1, ya kan? Seperti itu. Oke, dari sini berarti bisa kita kali silang nih. Ya kan, ini ada tangan C di sini ya. Tangan C di sini tangan C. Nah, bisa kita kali silang kan, ini tangan C artinya tangan C/1 kan? Berarti bisa kita kali silang nih, ini sama ini. Sehingga di sini kita peroleh tangan A ditambah tangan B itu sama dengan tangan A tangan B min 1, ya kan, yang ini dikali dengan tangan C, gitu kan, dikali dengan ini. Oke, kita uraikan dulu. Tangan B, yang ini kita uraikan jadi tangan A, tangan B min 1 dikali tangan C. Berarti tangan A, tangan B dikali tangan C kan. Kita peroleh tangan A, tangan A, tangan B, tangan A, tangan B, tangan C. Berarti kan ya hasilnya ya. Tangan A, tangan B, tan C. Nah, berarti min 1 dikali tangan C. Artinya hasilnya tangan C, ya kan? Nah, karena kita mau, ini lihat bentuk ini sudah mirip kan dengan yang mau kita buktikan kan ya? Nah, sudah mirip nih, berarti dari sini kita bisa peroleh, kita bisa tambahkan kedua ruas dengan tan C, sehingga ruas kirinya kita peroleh tangan A plus tangan B plus tangan C sama dengan, nah ini ditambah C, berarti hasilnya ini habis kan? Jadi 0, jadi hasilnya tinggal tangan A, tangan B, tangan C. Nah, lihat, kita peroleh tangan A plus tangan B plus tangan C itu sama dengan tan A dikali tan B dikali tan C. Sesuai nggak dengan hal yang mau kita buktikan? Nah, sesuai kan? Nah, berarti sudah deh terbukti bahwa tangan A plus tangan B plus tangan C itu sama dengan tangan A dikali tangan B plus tangan C. Untuk ABC-nya itu adalah sudut pada segitiga sembarang. Sudah deh terbukti. Oke, selanjutnya ada rumus penting juga yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan sudut pada segitiga ini. Tadi kita sudah punya bahwa A plus B plus C itu kan sama dengan 180 derajat ya. Dengan ABC-nya ini adalah sudut pada segitiga sembarang. Nah, kalau A plus B plus C sama dengan 180 derajat, artinya setengah dari A plus B
plus C itu sama dengan 90 derajat. Atau setengah A ditambah setengah B ditambah setengah C itu sama dengan 90 derajat, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan Ibu mau setengah C aja nih, berarti setengah C sama dengan 90 derajat dikurang dengan setengah A ditambah setengah B, gitu kan. Nah, tadi kan kita punyanya C sama dengan 180 derajat dikurang A plus B. Kalau ini setengah C sama dengan 90 derajat dikurang setengah A ditambah setengah B. Nah, dari sini kita mau bentuk nih relasinya. Misalkan sin setengah C itu sama dengan apa? Nah, perlu kalian ingat di sini relasinya bahwa ketika ketika A itu sama dengan 90 derajat min B, berarti sin A itu sama dengan cos B. Itu harus perlu kalian ingat ya. Misalkan hanya 30 derajat nih. Berarti ini 90 derajat dikurang 30 derajat, 60 derajat kan? Berarti sin dari 30 derajat itu kan nilainya sama dengan cos 60 derajat. Itu ya. Oke, seperti itu. Oke, kita cari. Oke, berarti dari dasar ini, relasi sudut yang sudah kita ketahui, berarti kita peroleh apa dari sini? Dari sini dan dari sini. Berarti kita bisa peroleh bahwa sin setengah C itu sama dengan apa? Kita bisa diperoleh ya di sini. Diperoleh berarti sin setengah C sama dengan cos. Cos apa? Cos tadi, cos setengah A ya. Setengah A ditambah setengah B. Berarti kalau cos, ini setengah C. Berarti kalau cos setengah C sama dengan apa? Sin setengah A ditambah setengah B. Lalu kalau tan bagaimana? Kalau tan itu komplemennya dengan kotangan. Berarti tangan setengah C sama dengan kotangan setengah A ditambah setengah B. Berarti untuk yang kotangan juga sama nih. Kotangan setengah C sama dengan tangan dari setengah A ditambah setengah B. Nah, rumus ini juga perlu kalian ketahui ya. Ini dari segitiga sembarang. Artinya ketika A, B, dan C-nya itu adalah sudut dalam segitiga sembarang, berarti berlaku bahwa sin setengah C sama dengan cos dari setengah A tambah setengah B. Lalu cos setengah C sama dengan sin setengah A tambah setengah B, dan seterusnya. Nah, rumus ini nanti akan kalian gunakan untuk membuktikan identitas trigonometri yang lain. Jadi kalau kalian membuktikan identitas trigonometri itu seringkali menggunakan berbagai macam rumus, termasuk rumus yang ini. Jadi rumusnya biasanya nggak tunggal, tapi beberapa rumus digunakan. Seperti itu ya, seperti contoh tadi yang Ibu tugaskan, yang ini, yang ini ya. Nah, ini nanti kalian itu membutuhkan identitas trigonometri lain selain rumus jumlah dan sisi. Identitas trigonometri yang mungkin sudah didapatkan pasti ya di kelas 10, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, ini mungkin akan kalian gunakan nanti. Tuh, atau cara untuk membuktikan identitas trigonometri itu caranya ada banyak ya. Salah satunya seperti yang disampaikan ini. Tapi cara lain, selama memang identitas yang digunakan, rumus-rumus yang digunakan benar, itu nggak apa-apa, bisa jadi benar. Seperti itu. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Nah, tadi sudah dikasih 1 nih tugas. Nah, selanjutnya tugas yang kedua adalah coba kalian buktikan bahwa kotangan, kita gunakan nih rumus yang terbaru, kotangan setengah A ditambah kotangan setengah B ditambah kotangan setengah C itu sama dengan kotangan setengah A dikali kotangan setengah B dikali kotangan setengah C ini ya. Jadi kalian buktikan bahwa kotangan setengah A ditambah kotangan setengah B ditambah kotangan setengah C itu sama dengan kotangan setengah A dikali kotangan setengah B dikali kotangan setengah C. Ini tolong kalian buktikan dengan catatan bahwa ABC-nya itu adalah
sudut dalam segitiga sembarang. Nih ya. Oke, silakan dibuktikan. Oke, itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.